Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Coba Oke. bisa nggak, Pak? Ya, ya. Pas kita jam 9. Baru 36 orang, no problem. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan main simulasi lagi ya. Moga-moga kalian sudah membuka komputernya semua, lalu turn on MATLAB-nya ya. Dibuka MATLAB-nya, lalu buka juga simulasi yang sudah kalian lakukan kemarin. Ya. Oke, bentar. Oke, ini dia. Oke, dari pesertanya kira-kira 43 kan ya? Peserta mata kuliah ini 43-42. Nah, yang mengumpulkan tugas itu ada 41. Ada 41 orang. Saya kurang tahu juga apakah ada permasalahan saat upload, tapi ini tidak saya batasi sih, gitu. Tapi akan terlihat siapa yang terlambat saja. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengumpulkan, ya silahkan kumpulkan supaya nilainya nanti lengkap ya. Dan dibiasakan jangan terlambat, oke? Kumpulkan tepat waktu. Lalu setelah saya lihat submisinya itu saya mendapatkan kesan seperti ini. Saya sudah menuliskan prosedur kan ya. Saya sudah menuliskan prosedur singkat bahwa di e-learning itu saya tuliskan seperti ini. Simulasikan kembali sistem DC motor yang ada pada slide perkuliahan dengan parameter yang sudah disediakan pada tabelnya itu kan ya. Kemarin sudah cukup jelas. Lalu simulasi menggunakan software MATLAB dengan versi maksimum 2018A. Berarti maksimumnya ini kalau misalnya lebih 2018B, 2019, 2020 kan nggak bisa ya. Tapi kalau yang ke bawah masih bisa. Oke. Lalu upload file model Simulink dan report analysis dalam PDF. Report analisisnya itu kan kemarin saya berikan, silakan print screen atau misalnya print to figure model Simulink-nya dan plot dari grafik kecepatannya ya, lengkap dengan label atau apapun itu yang dibutuhkan. Lalu di sini ada nih tulisannya lagi, upload link ke 1 untuk file MDL. Ya kan? Berarti yang pertama itu untuk file MDL-nya. Lalu yang kedua itu PDF. Yang ketiga itu file-file tambahan. Tampilannya pada e-learning kalian itu kan ada 3 bukan? Ada yang bisa confirm nggak ke saya? Siapa ya? Ade, Triana. Ade, monitor saya tidak? Iya, Pak. Ya. Saat kamu mau upload tugas itu ada 3 link upload atau hanya ada 1? Hanya ada 1, Pak. Oh, bukan. Maksudnya apa ya? Saat kamu mau upload file, bukan linknya ya. Maksud saya upload file kan biasanya ada barnya ya. Ada Iya, Pak. Benar. kolomnya gitu. Itu ada berapa? Ada 3 atau cuma ada 1? Maksimum itunya 3, Pak. Ada 3 ya? Iya, maksimum filenya yang Ada bisa 3. diupload. Itu ada berapa bar? Ada berapa box? Maksimumnya memang saya setting 3. Tapi di tampilan di kalian itu ada berapa box upload? Ada 3 atau ada 1, Pak. Oh, 1? Iya, Pak. Oh, berubah ya katanya sepertinya ya. Oke. Soalnya jadi tidak urut gitu. Nanti pas di download itu berantakan saya. Harus nata lagi. Oke, tapi next-nya diurutkan ya sesuai dengan petunjuk yang saya
posting di e-learning. Jadi yang pertama itu upload file MDL-nya dulu, baru PDF, baru file-file tambahan. Ya, jika ada, Baik. kalau tidak ada ya nggak masalah. Baik, Pak. Oke. Oke. Ya, ada 41 yang mengumpulkan. Nanti yang belum mengumpulkan silakan diberitahukan ya teman-temannya untuk segera submit. Oke. Oke, nah sekarang kita akan cek ya, simulasinya. Oke, saya akan ambil satu contoh siapa ya. Romi. Iya, Pak. Bisa kamu screen sharing? Oh, masih proses, Pak, MATLAB-nya. Masih proses? Ya. Dari tadi belum kebuka, Pak. Oke. Ya, kalau gitu kita ganti dulu lah. Tunggu sampai selesai. Fitri. Fitri, itu ada. Iya, Pak. Yuk, sharing layar MATLAB kamu. Sebentar, masih buka, Pak. Belum? Siapa yang udah kebuka? Ayo, siapa yang udah kebuka? Biar ada contoh. Jangan saya lagi. Saya, Pak. Siapa itu? Dea, oke, Dea. Bisa di-sharing, Dea? Belum. Oke. Oh, ini satu-satu ya? Baik, ya ini sama saja. Oke, ini dimodelkan sesuai dengan part-partnya ya. Ada electrical part. Electrical part-nya itu kalau pada simulasinya dia ini ya ada induktansi jangkar namanya ya, armature kayak LA. Lalu ada resistansi jangkar. Ini kan kalau kalian gunakan fundamental pengetahuan DSK kalian ya, sistem linear dan DSK itu pasti bisa dapat ya RA plus LA. Oke? Nah, ini ya, 1/LA dikali 1/S. RA turun ke sini ditambah dengan ini, maka nanti akan menjadi 1/RA plus LS. Oke? Nih. Nah, gimana cara hitungnya? Nah, itu kan tadi linear ya. Sistem linear dan DSK. Nah, harus dipelajari kembali. Lalu dikalikan KT. Ya, ini sama seperti PPT yang saya. Oke? Semuanya ini sama, hanya dirubah saja. Dipisah-pisah gitu. L-nya sendiri, S-nya sendiri, RA-nya sendiri, semuanya sendiri-sendiri kan. Komponen satu blok, satu parameter. Ya, ini menggunakan satu blok, satu parameter. Oke. Coba disimulasikan deh dengan waktu simulasi 10 detik. Lalu sampling udah di start. Oke, nggak masalah. Sampling time-nya berapa ini? Parameter sampling time-nya? 10 pangkat berapa? Ini torsi bebannya
ada atau tidak, Pak? No, no, no. Final values-nya no. Oke. 10 pangkat F pangkatnya 3 kalau nggak salah. Coba dicek. Gimana cara ngeceknya? Saya sekalian ya ini. Supaya semuanya ingat kembali gitu. Karena kita akan bermain simulasi terus. Klik kanan. Di mana? Nah, situ klik kanan. Lalu mana model configuration parameter tuh paling bawah. Nah, itu. Oh, oke. Variable step ya. Type-nya. Oke, ganti dulu. Fix step. Oh, sebentar. Solvernya yang berubah. Oke. Sorry, type-nya variable, betul. Type-nya variable. Solvernya. Itu yang sebelahnya type. Nah, itu dia. Oke. ODE, Bogaki atau Dorman, terserah. 45 atau 23, no problem. Oke. Oh, additionalnya dibuka. Additional options. Bawahnya. Nah, itu. Nah, relative tolerance. Itu adalah 1 pangkat E-3 ya. Itu nanti satu datanya setiap 0,001. Oke, apply dan oke. Oke, run. Sudah? Oke. Nah, ini ya. Sama kan ya? Hasilnya dengan yang kemarin ya. Berarti ini parameternya masuknya sesuai. Oke. Terima kasih Dea. Terima kasih. Nah, sekarang next. Ada lagi yang sudah siap? Siapa? Siapa? Mutia, Pak, sudah. Oke, Muti. Buka Muti. Sharing screen. Sekarang dari mahasiswa yang mencoba. Oke. Sudah kelihatan belum, Pak? Oke, ya. Nah, kalau ini menggunakan model yang sama dengan saya ya. Semuanya sudah disederhanakan. Electrical part dan mechanical part. Sekarang tugas dari Trimutia adalah mengganti sampling time menjadi 10 pangkat minus 6. Gimana caranya? Sepuluh pangkat minus 6. Masih proses. Loading. Oke. Mana, Mut? Belum? Enggak, Pak. Oh, kamu ini ya, apa namanya, sharing screen-nya cuma window saja ya? Cuma window simulingnya saja ya? Gimana, Pak? Berarti saya salah ya? Ya, dimatikan dulu. Setelah itu screen sharing-nya desktop-nya ya yang di sharing. Oh iya, Pak. Matikan dulu screen sharing-nya. Desktop-nya yang dibuka. Ini sudah, Pak. Oke, nah ganti jadi 10 pangkat minus 6. Oke. Stop time-nya mau diganti juga, Pak. Itu simulation time-nya nggak apa-apa, 3 detik aja untuk kali ini.
Kita lihat dulu perbedaannya ya, 3 detik dulu. Oke, apply. Oke, running. Oke. Ini, Pak. Belum jalan ya? Laptopnya lama. Ya, sabar dulu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, itu hasilnya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kalian lihat nanti detail dicoba ya di rumah gitu ya. Perbedaan antara sampling time 10 pangkat minus 3 dan 10 pangkat minus 6 itu dapat dilihat dari datanya nanti. Kalau kalian zoom dan lihat perbedaan antara kedua hasil sampling time-nya, maka sampling time 10 pangkat minus 6 itu pasti akan lebih halus. Karena datanya makin rapat kan ya. Setiap 1 mikrosecond dia punya 1 data. Sedangkan kalau yang 10 pangkat minus 3, 1 datanya itu 1 milisecond. Artinya punya 1000 data. Ya, lebih banyak yang 10 pangkat minus 6. Itu pasti akan lebih halus. Tapi pengaruh sampling time nanti pasti akan terlihat negatifnya itu simulation-nya jadi lebih lama. Tadi Trimutia bilang, aduh Pak, jadi lambat gitu kan. Nah, itu karena data processing-nya itu lebih lama. Ya. Memakan memori yang banyak juga. Pada satu titik, mungkin ada sampling time yang tidak mungkin bisa kalian jalankan nanti. Ya, saya nggak tahu nih kalau misalnya komputernya, laptopnya Trimutia, apakah bisa 10 pangkat minus 12? Mut? Ini RAM-nya cuma 4 GB, Pak. Kenapa? Coba dicoba dulu sih, boleh, Pak? Iya, silakan. Nah, harus pakai satu komputer supaya terlihat ya perbedaannya. Minus 12. Harusnya makan waktu sekitar dua kali lebih lama kan dari yang minus 6. Oh, sudah selesai? Cepat juga. Laptopnya Muti canggih ini, ayo. Buka. Iya, tapi Nah, kalau kalian lihat ini datanya lebih halus lagi kan? Nah, ini datanya lebih halus lagi. Ya, di login saya juga bertambah ininya, Pak. Tadi kan 70, sekarang 105. Iya. Jadi bisa dilihat bahwa pengaruh sampling time itu nanti akan mempengaruhi kualitas data kalian. Ini bukan hanya di simulasi ya, tapi pada real system nanti. Pengujian, kalau kalian bikin hardware, sampling time itu sangat penting. Semakin kecil sampling time, artinya semakin cepat sistem itu akan memberikan respon. Ya, merekam respon ataupun memberikan respon. Merekam itu maksudnya data akuisisinya ya, yang untuk diproses. Nah, kekurangannya kalau misalnya sampling time-nya terlalu ketat, memorinya butuh banyak dan prosesornya harus sangat kuat. Ya, ini pengaruh nanti. Misalkan kalian nanti mau menggunakan Arduino. Nah, Arduino itu cuma berapa megahertz. Ya, berapa megahertz, lalu memorinya berapa itu internalnya. Saat kalian misalnya punya satu sensor saja, ya, punya satu sensor, dan kalian ingin sampling time-nya itu misalnya 0,01 ya, setiap 10 milisecond mengambilnya. Kalau satu sensor mungkin masih bisa.
Apalagi cuma mengakuisisi data ya. Kalau cuma mengakuisisi data saja, hanya merekam data, mungkin dia masih bisa. Tapi kalau kalian punya 10 sensor, maka 10 milisecond ini akan menjadi sulit untuk dicapai. Tidak bisa biasanya itu, karena ada batasan-batasannya. Kalau kalian lihat datasheet-nya nanti ya. Jadi pertama, sampling time itu sangat menentukan akuisisi data dan nanti performa kontrol yang akan kalian raih, yang kalian tetapkan di awal. Ya, kan ini juga lagi pada dasar desain sistem terintegrasi kan ya, angkatan 2017. Jadi pahami betul gitu. Kalau kalian main simulasi ya sampling time pun penting. Hardware apalagi gitu. Itu sangat penting sekali. Oke, terima kasih Muti. Terima kasih bisa ditutup screen sharing-nya. Selanjutnya siapa? Alfi Solehan, bisa di-sharing screen-nya? Iya Pak, Yuk, di-sharing. saya belum punya laptop Pak. Maksudnya laptopnya masih di servis. Oh, ngerjain tugas nggak? Ngerjain Pak. Caranya? Minta tolong teman sih Pak. Oke. Cuma saya ngerti. Oke. Terus siapa ya? Rizky Gusti. Siapa? Maaf Yuk. Pak, saya pakai laptop adik saya, jadi laptop saya belum nyala gitu. Oke. Maaf, Pak. Hapsari. Maaf Pak, laptopnya di beda laptop. Siapa yang laptopnya sama? Jadi susah ini saya manggilin satu-satu. Pengen ngecek. Laras. Laptopnya beda juga. Maaf Pak, saya Zoom-nya pakai HP. Di laptop nggak ada Zoom. Apa nih? Terakhir, kalau nggak ada ya sudah. Andi. Monitor. Jadi kayak militer. Andi tidak monitor. Anissa. Iya Pak. Bisa screen sharing-nya? Iya Pak, bentar. Yuk. Oke. Sudah. Oke. Baik, nah sekarang ini parameternya sudah sama ya, di saya. Lalu, oke, nah sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana pengaruh beban. Ya, artinya TL-nya akan kita masukkan suatu nilai. Oke, coba kamu buka blok TL. Ya, itu buka. Oke. Sekarang TL-nya kamu masukkan. Oh, sebentar. Ini, oke. Pertama saya ingin kamu ganti dulu bloknya ya Nisa ya. Ini kan konstan ya, pakai konstan. Kamu masukkan sekarang step function. Ganti blok konstan itu menjadi step function.
step saja tanpa kata apa word function. Oke, itu step tuh di bawah. Nah, itu drag. Coding. Wah. MATLAB Maaf ya tuh Pak, berat. agak lama. Ya, no problem, no problem. Iya, saya tahu MATLAB memakan banyak memori. Nah, itu oke. Diganti dulu nih. Delete saja itu TL-nya, delete. Sambungkan. Oke. Nah, oke. Sekarang buka stepnya. Masukkan bebannya pada detik kelima. Gimana caranya? Bebannya pada detik kelima. Ya, kamu kan setting simulasinya kan 10 detik, Iya. ya kan? Lalu tugasnya adalah beban itu akan diaplikasikan pada sistem saat detik kelima. Gimana caranya? Ini, Pak. Oh, itu simulation time. Itu simulation time. 10, ya kan? Simulation time-nya kan 10. Udah, benar. Nah, sekarang bebannya. Artinya apa? Step-nya kan akan muncul di detik kelima, kan? Benar nggak, Nis? Iya, Pak. Iya, berarti itu apa? Values yang mana? Step time ya? Step time. Itu di atas itu ada step time. Oke, ganti 5. Artinya itu adalah sistem akan mendapat pengaruh input step pada detik kelima. Ya, dia akan mulai nyala gitu. Dengan initial value, artinya initial value itu saat detikan 0 sampai ke 5, detik nilai awalnya itu berapa tuh? 0 kan? Maka dia akan bernilai 0 sampai detik kelima. Lalu pada saat detik kelima, dia akan bernilai 1. Nah, di sini jangan 1, pakai 2 Newton meter. Oke. Klik OK. Atau apply, terserah. Oke. Sudah? Oke, sekarang nyalakan. Ini 10 pangkat minus 3 sampling time. Sampling time-nya 10 pangkat minus 3. Bisa? Iya. Oke. Oke, buka responnya, scope-nya. Oke. Nah, coba kalian lihat itu. Misal lihat di detik kelima. Kamu bisa zoom nggak? Bisa zoom di detik kelima. Grafik yang RPM. Yang warna biru, lalu kamu zoom di area detik kelima. Nah, itu. Di zoom. Oke. Klik. Lalu buat kotak di area 5. Oke, situ. Oke, nah bisa kalian lihat tuh, ya. Pada detik hilang, dinormalkan dulu. Yang sebelahnya, nih, yang ada tanda panah dan tanda panah atas, tanda panah bawah. Nah itu. Oke, detik kelima, mana detik kelima? Oh lagi, belum nih, belum normal. Itu udah 5 detik lebih.
Oke. Nah, di zoom di detik kelima. Nice. Oke, nah udah stop. Oke. Nah, kalian bisa lihat saat sebelum detik kelima, kecepatannya steady state pada nilai 1520-an gitu ya. Kalau kita anggap dia 50% tuh di antara 1500-1550, maka kecepatannya ada di area 1525 lah ya. Lalu saat diberikan beban sebesar 2 Newton meter, kecepatannya pada detik 5, dia turun tuh lihat. Oke? Dia turun. Memang efeknya kecil karena untuk motor ini 2 Newton meter itu sangat kecil, bebannya dianggap kecil. Nah, kalau mau kelihatan banget, coba kita sekarang ubah nih jadi 10. Bebannya jadi 10 Newton meter. Apply. Oke. Lalu running. Sudah? Oke, buka lagi. Sepertinya kali ini tidak pernah. Oke. Normalkan saja. Kalau ini tidak perlu di zoom, kita bisa melihat detail. Nah, kalian bisa melihat sekali ya kalau ini ya. Sangat terlihat itu. Saat bebannya 10 Newton meter, maka kecepatannya pada detik kelima turun. Dari 1525 tadi ya, saya lihat menjadi 1500 tepat. 1500. Dan ada undershoot karena beban masuk. Ya, bukan lagi overshoot, tapi undershoot. Ya, nah inilah gitu ya fungsi dari nantinya ya fungsi dari pengendalian mesin listrik itu harus bisa mengubah behavior dari plan-nya. Kalau hanya plan DC motor tanpa controller diberikan beban dan bebannya terus bertambah maka kecepatannya pasti akan turun. Ya, tidak ada performa yang didapatkan. Ya, pada satu titik dia akan berhenti karena torsinya kan terus naik ya, torsi elektrik dan torsi mekaniknya pasti akan terus naik, di satu titik dia akan mengerem jika tanpa controller. Sedangkan kalau kita bisa solving problem pada detik kelima sampai detik ke-10 dan hasil dari solving problemnya itu adalah membuat sistem selalu pada kecepatan konstan 1525 dari awal sampai akhir dalam keadaan apapun, maka controller kalian itu sangat robust. Ya, dengan disturbance apapun, sistem bisa mempertahankan kecepatannya. Sistem bisa mempertahankan set point-nya. Nah, inilah nanti yang skill yang harus kalian punya. Oke. Dari tadi saya tadi sudah meminta beberapa mahasiswa kan, coba simulasikan, itu adalah skill simulasi. Coba diubah sampling time-nya, itu adalah penunjang nanti kalian mendapatkan skill analisis. Ya, karena sampling time berbeda, analisisnya pasti akan berbeda. Sekarang dimasukkan suatu beban yang diaplikasikan oleh Anissa. Nah, di sini analisis sistem. Oke. Analisis awal sistem. Saat tanpa beban, sistem bisa berjalan dengan normal. Sistem di sini hanya plan saja ya. Tapi saat diberikan beban, sistem akan mengalami gangguan, respon berubah. Maka disinilah masalah keluar. Kenapa sistem tidak bisa mempertahankan performanya gitu. Oke. Turun. Oke, sumber masalahnya, oke rumusan masalahnya.
rumusan masalahnya adalah sistem tidak bisa mempertahankan kecepatan steady state-nya pada 1525 misalnya. Oke. Maka pada jalan pikiran kita, bagaimana gitu kan? Selanjutnya adalah pertanyaan kan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya. Dibutuhkan gitu. Maka kan solusinya pasti kita ingin kecepatannya stabil. Maka tawaran solusinya adalah memasang controller. Ya, entah itu PI, entah itu sliding mode, entah itu ANN, entah itu apapun gitu ya. Nanti kalian decide by yourself gitu. Supaya si kecepatannya normal. Ya, ini saya mengajarkan proses berpikir ya. Supaya nanti kalian saat membuat suatu analisis atau membuat laporan, proposal apapun, nah itu gitu step-nya itu ya. Dan rumusan masalah ya, itu bukan pertanyaan. Ya, rumusan masalah banyak nih proposal-proposal DST masih saya perhatikan juga gitu, ada yang pakai pertanyaan. Yang namanya rumusan masalah itu kan kalau kita kembalikan ke root-nya ya, bahasanya itu adalah problem statement. Statement ya, pernyataan. Oke, pernyataan masalah. Bukan problem question. Bukan pertanyaan masalah. Jadi ya di-state-kan gitu. Tadi contohnya kecepatan motor tidak bisa konstan saat diberikan beban. Itu masalah. State-nya itu, ya statement-nya. Jadi kalian berlatih bagaimana cara berpikir yang baik, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ya. Oke, Anissa, terima kasih sudah mensimulasikan sistem berbeban. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Nis. Ya, terima kasih sudah dimatikan screen sharing-nya. Bisa semua kalian? Ya, saya baru tahu ternyata ada yang nggak pakai laptop, ada yang ini. Pak, permisi, saya Mahmud mau bertanya, Pak. Oke, Mahmud, silakan. Ntar saya coba share screen dulu ya, Pak. Iya, silakan. Bentar, Pak. Mana ya? Sambil nunggu Mahmud. Mulai minggu depan, saya minta kalian menggunakan laptop ya. Ada yang laptopnya nggak ada atau gimana? Saya jadi bingung juga gitu. Kalau misalnya capaian saya kan inginnya kalian bisa mensimulasikan ya, mensimulasikan sendiri gitu, bukan orang lain. Tidak, Pak. Oke. Terus saya mau nanya, Pak. Kan kemarin nggak ada tuh workspace-nya waktu di rangkaian Bapak. Betul. Untuk dapetin data yang RPM sama radiannya itu ke workspace-nya itu gimana ya, Pak? Saya ya, kamu pakai blok itu ya, kirim ke workspace. Iya, Pak. Ya, kalau kamu sudah menggunakan blok yang to workspace itu, sebetulnya kamu tidak perlu scope. Oh, oke, Pak. Ya, sebetulnya jika ingin mengirim ke workspace saja ya, tanpa melihat hasilnya ya, Mahmud ya. Nah, sebenarnya di scope juga, kalau kamu klik scope-nya, coba buka scope. Oke. Lalu kamu buka setting scope-nya. Yang gambar gerigi. Oh, gerigi. Oke. Ya, udah buka. Nah, itu logging. Nah, log to data to workspace. Nah, itu variable name-nya kamu set aja, speed. Lalu formatnya apa? Coba lihat, buka dulu. Save format. Nah, itu ada banyak ya, ada 4. Ada structure with time, ada structure, ada array gitu. Kalau kamu hanya ingin merekam sumbu Y-nya saja, itu array.
Array. Oh. Nah, kalau structure itu jika kamu punya 2 data atau lebih biasanya. Yang kayak saya ya. Ini kan kamu juga 2 ya. Yang Kamu bisa sekarang, menggunakan ya. structure. Ini ya. Nah, ini kan kamu ada 2 data kan. Hmm. Kamu bisa menggunakan structure. Lalu kalau kamu ingin merekam time-nya langsung pada satu workspace, ya kamu structure with time. Oke, Pak. Gitu. Biasanya 3 itu. Kalau dataset itu untuk machine learning biasanya ya. Oke, Pak. Nah, coba aja. Coba kamu pilih yang mana? Structure with time. Atau Oke, array, Pak. terserah. Oke. Hmm. Oke. Coba sekarang running. Oh, Oke, iya, itu Pak. muncul. Ya kan? Gitu. Jadi, sebetulnya scope itu sudah bisa merekam ke workspace, tapi dengan cara tadi ya, Logging dari. di logging dulu ya. Ya. Ini untuk semuanya juga nih, untuk logging. Nah, itu kan tadi apa namanya, datanya kan structure with time kan? Iya, Kamu Pak. ya, coba kamu buka itu. Speed-nya buka. Nah, di situ muncul tuh time-nya. Balik lagi. Nah, tuh di situ muncul time atas. Di atas signal itu time. Nah, ini adalah data waktunya sesuai dengan sampling time yang kalian set. Iya. Ya. Lalu Nah, ini, sinyalnya, Pak, kenapa? Ini mau lanjut ke pertanyaan kedua saya, Pak. Oke. Kan saya sudah setting di sininya -3 kan 1 milisekund. Ya. Sedangkan dapat time-nya itu dia mulainya bukan di 1 milisekund, Pak. Habis nolnya itu. Itu ada toleransinya yang kamu lupa setting kayaknya. Oke. Coba parameter. Nah, itu model configuration. Metodenya apa yang kamu pilih? Bokaki something. Bogaki, oke. Ah, itu tuh time tolerance-nya kamu default-kan berapa itu? 128 IPS itu. Oh, yang ini, Pak. Oh, itu ada zero berapa, crossing-nya. Saya harus apa namanya, detail ini. Use local setting-nya apa? Maksudnya ini nyimpan datanya, Pak. Ada apa aja? Yang di data cuman data deh, Pak. Di tempat kuliah gitu, Pak. Bukan. Oke, nanti. Sebentar. Oke. Nah, kalau kamu mau tepat waktu simulasinya sesuai dengan sampling time-nya, kamu pakai type-nya yang fixed type. Fix, lalu solver-nya kamu pilih aja lah apa gitu. Misalnya ODE4 atau ODE3. Nah, di situ fixed type-nya kamu masukkan 10E-3. Oke, sudah? Oke, apply. Ada, Pak. Oke. Lalu workspace-nya delete dulu semuanya. Oke. Oh, bukan itu. Itu apa namanya? Itu workspace. Nah, workspace itu di-clear dulu, di-clear. Speed rate-nya clear, RPM-nya clear, T-out-nya juga clear. Oke. RPM-nya clear, waktunya clear. Oke, coba sekarang running. Coba running. Udah. Coba sekarang time-nya bagaimana tuh? T-out aja, coba klik T-out. Oh iya, Pak. Yuk, sudah ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Karena variabel itu tadi, kalau variabel itu kan bisa ada range-nya ya. Variabelnya itu antara 0,001 berapa variabel belakangnya. Itu bervariasi sesuai dengan metode numerik yang kalian gunakan. Oke, Pak. Terlalu fundamental kalau itu. Ya, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi ya ini caranya seperti itu ya, paling tidak. Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau gitu saya akan berikan satu skill lagi untuk kalian.
ya. Oke, bisa kelihatan? Screen saya sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Mungkin kecil ya di tempat kalian, karena saya pakai widescreen ini. Oke. Simulink. Simulink itu sangat powerful. Kenapa? Dan mudah ya. Dia hanya drag and drop saja pemrogramannya. Kalian butuh VS, ya masukkan ke sini, lalu ada plus minus, ada block diagram, transfer function, lalu yang lain-lainnya ada gain dan scope. Bagaimana jika tidak ada Simulink? Maka kalian bisa menggunakan M-file sebetulnya ya. Ini adalah M-file. Dan kalian juga bisa menggunakan command window. Command window ini adalah sebenarnya M-file sama, gitu ya, tapi dia per baris di eksekusinya. Kalau M-file itu kita tulis dulu dari awal sampai akhir, lalu dieksekusi satu file itu, ya, oleh MATLAB-nya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau kita Simulink itu kan tadi tuh si Trimutia berat gitu ya, Mut ya. Lalu beberapa teman kalian juga simulasi itu terlalu banyak parameter yang harus diatur. Nah, kalian bisa menggunakan command window. Oke, contohnya kayak gimana? Misal kayak gini. Kita ingin mensimulasikan sistem ini ya. Oke, nah ini saya buka ini aja deh. Tempat PPT. Kita tahu bahwa transfer function akhir itu kayak gini nih. Omega output per inputnya itu seperti ini ya. Maka kita bisa mensimulasikan suatu transfer function pada command window dengan cara misal gini, kita ingin mensimulasikan S itu adalah Laplace, maka S ya, mana ini? Oke, S sama dengan TF. Kita simulasikan S itu adalah variabel Laplace. Oke. Jika di enter kalian akan mendapatkan ini. Continuous time transfer function. Jadi kalau misalnya kita punya, misalkan kita punya persamaan G1 sama dengan 2S misalnya ya, kalian ingin 2S. Kalau tanpa penentuan ini, ya sebentar, saya clear dulu ya. Saya lupa clear itu apa clear. Oke, sudah hilang ya. Artinya kita tidak punya di sini ya. Maka ini tidak bisa. Coba kita lihat ya, G1 sama dengan 2S, gitu kan? Undefined. Function or variable S. Karena tidak didefinisikan dulu sebelumnya. Maka kita harus menggunakan yang didefinisikan dulu ya. Ini dulu. Oke. Maka saat kita mendefinisikan G1 2S, baru bisa. 2S, Continuous Time Transfer Function. Tidak lagi seperti ini yang keluar. Paham maksudnya ya? Nah, jadi didefinisikan dulu. Ini saya delete lagi. Ya, delete. Nah, sekarang kita mau mensimulasikan DC motor dengan parameter-parameter yang sudah disediakan ini ya. Nah, gimana caranya? Ya, kita masukkan sistem ini ya, ke dalam suatu persamaan. Misalkan kita setuju bahwa ini adalah G semuanya ya. Omega per Vs itu adalah G, fungsi G. Maka kita ikuti yang ini. KT-nya berapa? 1,25 kan ya? 1,25. Dibagi, kan per kan? Per. Nah, ini tinggal notasi saja. RA-nya berapa? 0,4. Ditambah LA. 0,05 kali S. Ya. RA plus LA S. Oke. Dikali JS plus B. B plus JS. B-nya berapa? 0,01. Ditambah J-nya 0,5 kali S dalam kurung. Oke. Nah, ini kan harus dikerjakan terlebih dahulu kan? Biasanya saya tambahkan lagi seperti ini supaya tidak menjadi salah operasi. Ya. Artinya ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu baru ditambah KE kali KT. KE-nya adalah 1,25 dikali 1,25 dalam kurung.
Oke. Di mana ini adalah satu kesatuan, maka tinggal tambahkan lagi satu dalam kurung. Oke. Clear. Ini adalah persamaan omega per Vs. Kalau kita enter, muncul. Ya. 1,25 dan ini adalah final transfer function dari RA plus LAS kali B plus JS plus KE KT. Nah, lalu kita ingin mensimulasikan kan bagaimana step function-nya. Oke, bagaimana step response-nya. Ya, sudah tinggal langsung masukkan step. Oke. Maka akan keluar hasil ini dia. Ya. Perbedaannya apa dengan respon yang kalian di Simulink? Step respon kalian dianggap VS. VS-nya berapa? 200, gitu kan? 200 itu respon kalian. 200 dikali 1,25 per ini, gitu ya, dikali GS. Nah, kalau ini step itu adalah initial response. Oke? Yang inputnya bernilai 1 volt, gitu. Maka dia akan menghasilkan respon seperti ini. Ini kalau kalian cek sama saja, ya. Kita coba ya karakteristiknya, peak-nya. Oke, berapa overshoot-nya? 15,8. Lalu settling time berapa? Nih di sini. 1,01. Racing time 10-90% dari steady state berapa lama? 0,209. Ya, biasanya kan ini ya yang ditanyakan, oke? Ini. Nih yang biasanya dicek. Ya. Ini adalah cara manual, oke? Lalu apakah ini betul? Ya, penasaran kan kalian? Ya, coba kita simulasikan yang ini. Ini saya run dulu. Oke, apakah sama karakteristik transiennya ya? Respon transiennya. VS-nya 200, 0,4. Oke, udah semua. Ini ada PC-nya, udah ada. Oke, run. Sebentar. Oke, muncul. Ya, di sini. Speed. Lalu dia ada di signal, lalu ada di RPM-nya itu yang pertama ya. Oke, ini. Nah, sekarang saya mau plot dulu ya. Step info saja langsung. Step info. Ya. Kemarin kan saya sudah mengajarkan step info ya. Di mana step info itu Y dan T. Y-nya adalah speed signal 1 dot values, lalu T-nya adalah T out. Oke. Sudah. Ini ya. Kita lihat perbandingannya apakah berbeda. Oke. Price time. Ini kan, sorry. Di sini kelihatan? Kelihatan ya? Price time-nya 0,2085. Kalau dibulatkan 0,209. Sama ya? Settling time 1,01. 1,01. Overshoot 15,789. 15,8 karena dibulatkan ke atas. Ya. Padahal yang ini adalah respon ini ya. Radian per second. Ya, RPM juga sama pasti. Begini. RPM-nya bagaimana? Nih, tinggal diubah saja kalau kalian penasaran. 2. Lalu step info. Ini step infonya ya. Nih, ini yang RPM. Sama saja tuh. Oke. Overshoot 157892, 157892, rise time juga sama, setting time juga sama. Oke, sama dengan plot yang ini. Kalau kalian ingin langsung mendapatkan grafik ini. Oke, itu
Yang bisa saya sampaikan tambahannya untuk MATLAB, saya akan posting tugas selanjutnya ya untuk minggu depan, bukan untuk besok. Ya, tenang. Ya, untuk minggu depan apa? Ya, nanti kalian baca garis besarnya adalah bagaimana kalian bisa memunculkan ini. Ya. Untuk menganalisis plan-nya saja dulu. Ya. Analisis plan-nya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya selesai? Cukup? Cukup sepertinya ya. Oke, kalau gitu. Saya cukupkan kelas hari ini. Silakan berlatih MATLAB ya, karena saya akan menggunakan main software-nya itu ya, software utama yang akan saya gunakan. Saya pikir jangan lagi ada yang tidak mengerjakan ya, mengerjakan sendirilah gitu. Nanti pasti nilainya akan lebih baik kalau kalian mengerjakan dari sekarang. Karena saya mengajarkan step-step, oke, step by step. Tidak langsung menuju hasil akhir, gitu ya. Itu nggak penting, gitu, hasil akhirnya itu, tapi stepnya. Ya, nah, tolong diikutilah, ya, dengan serius. Kuliah WFH itu banyak halangannya, banyak tantangannya. Kita harus menggunakan gadget, ya kan? Tapi kalau misalnya mata kuliah seperti ini, handphone itu sebetulnya tidak saya rekomendasikan. Karena apa? Ya tidak bisa mencoba. Ya. Laptop apapun. Oke, saya tahu lah kalau misalnya MATLAB itu pasti menjadi lambat, laptop kalian butuh laptop yang speknya tinggi ya. Tapi itu bukan utama gitu. Yang paling penting itu mencoba sendiri. Lambat itu kan melatih kesabaran juga ya. Jadi ya itulah keadaannya gitu. Kalian harus konsekuen, ikuti aturan-aturan mata kuliah ini ya. Capaiannya harus kita capai bersama, maksimum. Oke, saya akan terus mengecek seperti ini. Random. Ya, siapapun akan bisa kena. Oke? Silakan dipelajari lagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Saya cukupkan mata kuliah pengendalian mesin listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.